Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami mengenai inflamasi dan migrasi leukosit. Pengertian inflamasi. Inflamasi adalah salah satu respon protektif terhadap cedera atau kerusakan jaringan dengan cara menghancurkan atau mengurangi agen atau senyawa asin untuk mempertahankan homeostasis tubuh dan membuang sel dan jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh kerusakan sel. Tanda-tanda inflamasi: yang pertama, rubor atau kemerahan; yang kedua, tumor atau pembengkakan; yang ketiga, kalor atau panas setempat yang berlebihan; yang keempat, dolor atau rasa nyeri; dan yang terakhir, fungsi olaesa atau gangguan fungsi. Selanjutnya, salah satu sel-sel inflasi yaitu sel endotel yang merupakan pembatas antara darah dan rongga ekstravaskular. Keadaan normal, SE mencegah koagulasi, adesi, dan kebocoran cairan rongga intravaskular. Berperan melepaskan komponen vasodilator, PGI2, adenosin EDRF, dan vasokonstriksi. Jika rusak, kehilangan sifat antikoagulasi sehingga menimbulkan agregasi trombosit. Mediator inflamasi. Yang pertama, anafilotoksin produk komplemen, di mana C3A dan C5A serta reseptor pada membran sel menginduksi pelepasan histamin, sehingga menginduksi kontraksi otot polos dan meningkatkan permeabilitas vaskular. Dan C3B merupakan fagositosis mikroba, di mana bersama C5A mendestruksi mikroba, bersama C6 melisiskan mikroba. Yang kedua, mediator aktivasi kaskade reaksi larut. Kerusakan endotel meningkatkan faktor pembekuan darah plasma atau faktor pembekuan 12-Hg yang mengaktifkan kaskade fibrin, fibrinolitik, dan kinin. Yang ketiga, sitokinin, di mana aktivitas seluler dimulai setelah peningkatan aliran darah ke bagian yang mengalami cedera. Leukosit dan trombosit tertarik ke daerah tersebut karena bahan kimia yang dilepaskan oleh sel cedera, sel mas, melalui pengaktifan komplemen dan produksi sitokin. Setelah itu, antibodi berikatan dengan antigen. Trombosit yang masuk ke daerah cedera merangsang pembekuan untuk mengisolasi infeksi dan mengontrol pendarahan. Penarikan leukosit yang meliputi neutrofil dan monosit ke daerah cedera disebut kemotaksis. Sel-sel yang tertarik ke daerah cedera akhirnya akan berperan melakukan penyembuhan. Jenis-jenis inflamasi. Yang pertama, inflamasi akut. Proses inflamasi lokal dapat memicu respons sistemik, disebut dengan reaksi fase akut, yang ditandai adanya demam, peningkatan sintesa hormon seperti hormon adrenokortikotropin dan hidrokortison, peningkatan produksi sel darah putih, dan sintesa protein fase akut oleh hati. Produksi protein fase akut ini distimulasi oleh berbagai sitokin yang dilepaskan selama proses inflamasi, seperti interleukin, tumor necrosis factor atau TNF, interferon atau IFN, dan transforming growth factor atau TGF, di mana disekresi dominan oleh makrofag jaringan yang teraktivasi. Secara definisi, protein fase akut adalah protein yang konsentrasinya meningkat atau protein fase akut positif atau menurun, di mana protein fase akut negatif 25% dalam plasma selama terjadi proses inflamasi. Yang kedua, inflamasi kronik. Inflamasi kronik terjadi karena rangsang yang menetap seringkali selama beberapa minggu atau bulan menyebabkan infiltrasi sel-sel mononuklear dan proliferasi fibroblast. Inflamasi kronik dapat timbul melalui satu atau dua jalan, dapat juga timbul mengikuti proses inflamasi akut atau responnya sejak awal bersifat kronis. Perubahan inflamasi menjadi kronik berlangsung bila inflamasi akut tidak dapat reda yang disebabkan oleh agen penyebab inflamasi yang menetap atau terdapat gangguan pada proses penyembuhan normal. Proses inflamasi. Proses inflamasi merupakan suatu proses yang kompleks melibatkan berbagai macam sel. Misalnya, dalam beberapa jam, sel-sel leukosit yang berfungsi sebagai sel pertahanan tubuh menempel ke sel endotel pembuluh darah di daerah inflamasi dan bermigrasi melewati dinding kapiler masuk ke rongga jaringan yang disebut ekstravasasi.
Keluarnya berbagai faktor plasma seperti imunoglobulin, komplemen, sistem aktivasi kontak koagulasi fibrinolitik, sel-sel leukosit seperti neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit yang berinteraksi satu sama lain dalam proses inflamasi. Sel sistem imun non-spesifik seperti neutrofil, basofil, eosinofil, dan monosit ini diproduksi dan disimpan di sumsum tulang dan diedarkan di dalam darah. Pada keadaan normal, leukosit hanya sedikit melekat pada sel endotel, tetapi pada inflasi adesi antara leukosit dan sel endotel ini sangat ditingkatkan sehingga meningkatnya sel mediator inflamasi ke dalam jaringan. Migrasi leukosit. Kerusakan sel yang terkait dengan inflamasi berpengaruh terhadap selaput membran sel yang menyebabkan leukosit mengeluarkan enzim-enzim lisosomal terutama metabolit asam arakidonat. Sebagian metabolit asam arakidonat dirubah oleh enzim COX menjadi prostaglandin, trombaksan, dan prostasiklin. Sebagian lain hasil metabolit asam arakidonat diubah oleh enzim lipoksigenase menjadi leukotrien. Leukotrien merupakan produk akhir dari metabolisme asam arakidonat pada jalur lipoksigenase. Itulah tadi materi dari kelompok kami tentang inflamasi dan migrasi leukosit. Terima kasih telah menonton video kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.